Halo semuanya, nama saya Mas Winarsi dengan NIM 501192904 dalam pembelajaran dan asesmen dalam pendidikan dasar. Dari 10 model pembelajaran terpadu yang ada model WEBED. Kami nilai paling relevan dan efektif untuk struktur kurikulum di Indonesia. Mengapa? Ada poin yang pertama. Poin model WEBED ini adalah seperti jaring laba-laba yang intinya terdiri dari definisi yang memfokuskan pada hubungan berbagai ilmu pengetahuan melalui tema sentral. Artinya kita tidak mengajarkan mata pelajaran secara terpisah, melainkan mengaitkannya dalam satu tema yang sama dengan kehidupan siswa. Kemudian poin yang kedua, pada kurikulum merdeka ada keselarasan kurikulum, terutama pada jenjang SD yang menggunakan struktur pembelajaran tematik yang terintegrasi, yang pastinya pendekatan WEBED ini bukan hanya opsional, melainkan seperti desain pada materi ajar yang berfokus pada pemenuhan kurikulum agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Poin yang keempat yaitu manfaat utama dari mata pelajaran. Dengan model ini, siswa bisa melihat hubungan antar mata pelajaran secara nyata. Jadi manfaatnya juga mereka mengetahui saling keterkaitan antara mata pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain, sehingga mereka dapat membantu pemahaman yang lebih mendalam, berpikir kritis dalam menerapkan ilmu pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan nyata. Setelah kita memahami modelnya, kini kita melangkah lebih maju. Mengapa kita memilih menerapkan pembelajaran tematik terpadu ini? Ada tujuan yang pertama, yaitu adalah menciptakan pengalaman belajar yang transformatif. Pembelajaran tidak lagi hanya tentang menghafal fakta di kelas, jadi pembelajaran juga harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Makna berarti ketika siswa belajar, mereka tidak hanya mempelajari rumus, tetapi juga menulis cerita. Sehingga ini berdampak pada pengetahuan yang mereka dapatkan lebih melekat kuat, karena mereka melihat bagaimana dan di mana pengetahuan itu berfungsi dalam kehidupan nyata. Tujuan yang kedua adalah berpikir holistik. Maksudnya adalah pembelajaran tematik terpadu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, yang mana siswa itu cenderung memandang dunia sebagai satu kesatuan, bukan terbagi-bagi per mata pelajaran. Jadi pendekatan ini mengajarkan mereka melihat keterkaitan antara disiplin ilmu, sehingga mereka menghadapi masalah, mereka tidak akan menyelesaikannya dengan satu cara pandang saja. Mereka akan menggunakan gabungan dari sains, sosial, dan seni untuk menemukan solusi yang lebih baik. Tiga adalah yang paling penting, yaitu tentang pengembangan karakter. Jadi di sini berupaya untuk mengembangkan karakter dan kompetensi sesuai dengan pengembangan siswa, sehingga pembelajaran tematik ini melibatkan proyek kelompok dan diskusi, sehingga nilai-nilai tanggung jawab, empati, dan ketekunan diasah secara alami, bukan sekedar diajarkan melalui ceramah. Jadi hal seperti inilah maka kecakapan sosial dan emosional tumbuh seiring tahapnya usia mereka. Apa saja fungsi dan kegunaan utama yang dapat kita terapkan pada pembelajaran tematik terpadu ini? Yaitu ada 4 fungsi yang lebih menunjang. Yang pertama, fungsinya adalah membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih baik. Jadi ketika membahas tema, misalnya saja kita ambil contoh energi, siswa tidak hanya melihat rumus dari fisika, tetapi juga dampaknya untuk IPS ya. Jadi bagaimana menulisnya
di bahasa Indonesia. Jadi keterkaitan ini membuat konsep tertanam dan tidak mudah hilang setelah ujian. Yang kedua adalah fokus pada pengembangan kemampuan berpikir tinggi, yaitu keterampilan berpikir. Jadi pendekatan ini secara aktif mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan memberikan tugas-tugas berbentuk proyek yang menuntut siswa untuk bisa menganalisis informasi dari berbagai sumber. Tentunya ini akan membuat mereka berpikir untuk menemukan solusi. Jadi, siswa tidak hanya ingin tahu jawaban, tetapi tahu cara mencapai jawaban tersebut. Lalu, fungsi yang ketiga ini adalah sebagai motivasi belajar. Pembelajaran tematik terpadu dapat meningkatkan motivasi melalui pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kegiatan ini lebih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ketika siswa bisa melihat bahwa yang mereka pelajari berguna di dunia nyata, mereka akan merasa tertarik dan termotivasi untuk terlibat secara aktif. Jadi rasa ingin tahu mereka terpicu dan hasil belajarnya pun meningkat. Fungsi yang keempat adalah optimalisasi waktu. Jadi ini akan membantu mengoptimalisasikan penggunaan waktu pembelajaran. Jadi siswa dari mengalokasikan waktu terpisah menjadi satu mata pelajaran bisa mengajarkan beberapa kompetensi inti dari berbagai mata pelajaran, dan ini akan membuat proses belajar lebih padat, efisien, dan guru dapat fokus lebih dalam pada satu tema dalam periode waktu tertentu. Ada 4 landasan utama mengapa cara belajar ini dipilih. Yang pertama, secara filosofis, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Maksudnya adalah siswa bukan hanya menerima ilmu, tetapi merekalah yang aktif mencari tahu, bertanya, dan mencoba. Pelajaran disesuaikan dengan minat dan perkembangan mereka. Siswa adalah subjek utama, bukan sekedar objek yang diisi ilmu. Kedua, psikologis perkembangan anak. Jadi sesuai dengan teori perkembangan Piaget, anak SD tahap operasional konkret, di mana anak usia SD berpikir secara konkret, nyata, bisa dilihat dan disentuh. Pembelajaran tematik cocok karena anak bisa melihat hubungan antara berbagai konsep secara langsung, tidak hanya teori yang abstrak. Mereka belajar paling baik melalui pengalaman nyata dan benda-benda di sekitar mereka. Ketiga, yuridis atau aturan hukum yang didukung oleh Undang-Undang Sisdiknas, Permendikbud, Kurikulum 2013, Merdeka. Maksudnya ini, cara belajar adalah amanat dari peraturan kurikulum resmi pemerintah. Jadi, metode yang sah dan diwajibkan secara hukum di sekolah. Dan yang keempat adalah sosiologis dalam kehidupan sosialnya. Pembelajaran ini yang cocok untuk kehidupan sosial siswa. Tema yang dipelajari harus relevan dan berkaitan langsung dengan yang dialami siswa di rumah, di lingkungan, bahkan di masyarakat. Tentunya hal ini akan membantu mereka bisa melihat bahwa ilmu di sekolah itu berguna dan terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar. Jadi perbedaannya adalah pergeseran dari kurikulum yang terikat menjadi kurikulum yang lebih fleksibel. Kurikulum 2013 atau tematik terpadu adalah kurikulum yang fokus pada pembelajaran tematik. Semua mata pelajaran disatukan dalam satu tema. Kemudian sekolah dan guru harus mengikuti rencana dan struktur yang sudah ditetapkan. Bahkan penilaiannya pun lebih fokus pada angka-angka dan kelengkapan dokumen, dan guru bertugas utama untuk menjalankan semua materi yang target sudah ditentukan. Lalu kurikulum Merdeka atau kurikulum Merdeka Belajar itu lebih fleksibel, yang artinya sekolah dan guru punya lebih banyak kebebasan
untuk menyesuaikan materi dan cara mengajar dengan kebutuhan, minat, dan kondisi lingkungan siswa masing-masing. Dan tentunya kurikulum merdeka ini berbasis kompetensi dan diferensiasi. Artinya, fokus pada kemampuan praktis yang harus dimiliki siswa, bukan hanya hafalan. Bahkan, diferensiasi ini guru menyesuaikan cara mengajar, tugas, dan penilaian berdasarkan kecepatan belajar dan gaya belajar setiap siswa. Kemudian, penilaian formatif. Ini berarti bahwa penilaian lebih sering dilakukan di tengah proses belajar, misalnya melalui diskusi atau presentasi untuk membantu siswa memperbaiki diri, bukan hanya nilai akhir. Dan pada kurikulum merdeka ini, guru adalah sebagai perancang pembelajaran. Guru itu memiliki peran lebih besar untuk merancang sendiri kegiatan belajar yang paling efektif untuk kelas mereka. Jadi, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bermaksud kegiatan ini khusus seperti proyek di luar kelas yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis melalui pengalaman nyata. Implementasi kurikulum merdeka diterapkan secara bertahap. Sekolah tidak langsung mengubah semuanya, tetapi melalui proses yang disebut jalur mandiri berubah sambil memanfaatkan buku dan perangkat dari kurikulum 2013. Ada 3 fokus utama dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis diferensiasi. Intinya, proses belajar mengajar harus menyesuaikan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik. Jadi di SD Negeri 1 Pasar Madang ini, guru tidak lagi mengajarkan hal yang sama dengan cara yang sama kepada siswa. Jadi contohnya adalah siswa yang cepat menangkap pelajaran bisa diberikan tugas yang lebih menantang. Dan siswa yang lebih suka praktik bisa diberikan tugas proyek, sementara siswa yang suka membaca bisa diberikan tugas membuat rangkuman. Jadi tujuannya agar semua siswa bisa berhasil dengan cara mereka masing-masing. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan proyek P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Melaksanakan minimal 2-3 proyek per tahun dengan tema yang sudah ditentukan. Maksudnya begini, selain belajar di kelas, siswa akan mengerjakan proyek kelompok yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Tema proyek ini fokus pada isu-isu nyata, contohnya seperti gaya hidup berkelanjutan dengan cara mengelola sampah. Kemudian ada tema kearifan lokal dengan proyek membuat makanan khas daerah, dan selanjutnya. Jadi proyek ini membuat siswa belajar sambil beraksi dan berkontribusi pada lingkungan mereka. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator. Jadi intinya guru mendampingi siswa dalam eksplorasi pengetahuan, bukan pusat informasi. Maksudnya di sini guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu di depan kelas. Guru berperan sebagai pemandu atau pelatih. Guru memberikan pertanyaan pemicu, menyediakan sumber belajar, dan membantu siswa menemukan jawaban atau pengetahuan sendiri. Nah, jadi hal ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan kritis. Jadi, SD Negeri 1 Pasar Madang menerapkan kurikulum merdeka dengan membuat belajar lebih personal atau diferensiasi, lebih praktis dan berkarakter P5, dan dengan guru yang bertindak sebagai pembimbing fasilitator. Diferensiasi proyek P5 di SD Negeri 1 Pasar Madang. Pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi ada 3 tahap yang dilakukan ketika akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah penilaian diagnostik awal. Diagnosis awal ini maksudnya ketika sebelum pembelajaran dimulai, guru melakukan tes atau observasi sederhana
untuk mengetahui kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap siswa. Misalnya siapa yang sudah mahir, siapa yang masih perlu bantuan, dan siapa yang suka visual, dan siapa yang suka praktik. Kemudian pengelompokan belajar fleksibel. Setelah itu siswa tidak selamanya duduk di kelompok yang sama. Pengelompokan bisa diubah-ubah. Contohnya, untuk materi sulit, siswa dikelompokkan dengan tema yang lebih pintar, teman yang lebih pintar, atau kelompok torsebaya. Untuk proyek, mereka dikelompokkan berdasarkan minat mereka. Misalnya, kelompok yang suka menggambar dengan kelompok yang suka menulis. Kemudian, pemberian tugas bervariasi. Maksudnya, pembelajaran materi, tugas yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau minat siswa. Contohnya, pemahaman untuk ekosistem. Siswa boleh membuat poster, siswa boleh membuat karangan cerita, dan siswa juga boleh membuat miniatur ekosistem dari barang bekas. Lalu bagaimana penguatan profil proyeknya? Penguatannya yaitu seperti boleh proyek-proyek itu dilaksanakan di sekolah, difokuskan pada 3 tema. Ada tema gaya hidup berkelanjutan dengan contoh proyek penghijauan di lingkungan sekolah dengan pengelolaan sampah. Maksudnya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan menciptakan solusi untuk masalah lingkungan. Kemudian kearifan lokal pada proyek ini mengenal dan mempelajari seni tari daerah. Jadi tujuannya untuk memperkuat identitas nasional dan menghargai warisan budaya daerah. Lalu dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya seperti apa? Ya, dengan kolaborasi antar kelas atau antar jenjang, di mana siswa belajar untuk bekerja sama dan menghargai perbedaan dari teman-teman yang beragam latar belakang. Jadi tujuannya adalah mendorong toleransi, kerjasama, dan pemahaman bahwa meskipun berbeda-beda mereka tetap satu. Oke, slide ini berfokus pada 3 perubahan besar dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Guru bertugas mendampingi dan memfasilitasi proses belajar siswa, bukan sekedar berceramah. Jadi, guru membantu siswa memecahkan masalah saat berdiskusi dan membimbing siswa saat mereka menyajikan hasil kerja. Jadi, guru juga bisa menggunakan alat bantu digital atau media sederhana untuk memperkaya pembelajaran. Tujuannya agar siswa termotivasi lebih aktif, mandiri, dan berani mengeksplorasi pengetahuan. Yang kedua, penilaian formatif dan umpan balik. Jadi penilaian tidak hanya berupa nilai akhir, tetapi proses yang digunakan untuk memperbaiki proses belajar siswa. Jenis penilaian pun beragam. Guru bisa mencatat kemajuan belajar setiap siswa, mengumpulkan hasil kerja terbaik berupa portofolio, dan umpan balik memberikan komentar tertulis yang jelas. Jadi bukan sekedar angka, tetapi juga sebuah motivasi berupa perkataan yang akan membuat siswa merasa merefleksi diri apa yang sudah mereka pelajari dengan baik dan apa yang masih sulit. Jadi tujuannya menjadi alat untuk belajar, bukan hanya untuk menghakimi. Ketiga adalah fleksibilitas modul ajar. Guru memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menyesuaikan materi ajar. Jadi penyusunan modul ajar berbasis kebutuhan siswa, guru boleh mengubah, mengurangi, atau menambahkan materi agar benar-benar cocok untuk kondisi dan tingkat pemahaman siswa di kelas. Kemudian, guru juga bisa memanfaatkan berbagai contoh materi, perangkat ajar, dan pelatihan yang tersedia secara digital oleh pemerintah. Tujuannya agar materi ini bisa dipastikan yang diajarkan benar-benar relevan dan efektif bagi siswa. Tantangan dan solusi implementasi kurikulum merdeka.
itu ada beberapa. Yang pertama adalah kemampuan guru belum merata. Jadi, tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama atau keterampilan yang cukup untuk menerapkan metode baru seperti pembelajaran, diferensiasi, dan perancangan proyek P5. Kemudian, fasilitas pembelajaran terbatas. Banyak sekolah, terutama di daerah, memiliki keterbatasan fasilitas seperti buku, alat peraga, atau akses internet yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah pemahaman orang tua kurang. Jadi orang tua mungkin bingung atau khawatir dengan perubahan kurikulum baru. Mereka bisa saja tidak memahami mengapa anak-anak mereka belajar dengan cara yang berbeda, fokus pada proyek, atau tidak selalu mendapat nilai angka yang sama seperti dulu. Jadi solusinya adalah adanya pelatihan mandiri atau MGMP workshop sekolah. Ini sebuah solusi untuk meningkatkan kemampuan guru agar guru-guru saling berbagi ilmu dan praktik baik. Jadi sekolah juga bisa mengadakan workshop atau lokakarya internal untuk melatih guru secara berkelanjutan. Kemudian optimalisasi lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Jadi solusinya karena fasilitas di sekolah terbatas, guru didorong untuk menggunakan apa yang ada di sekitar sekolah, seperti lingkungan alam, pasar, atau tokoh masyarakat sebagai sumber belajar dan media praktik. Jadi ini selaras dengan proyek P5 yang berbasis kearifan lokal. Selanjutnya adalah sosialisasi dan kolaborasi melalui pertemuan sekolah. Jadi solusinya sekolah harus aktif berkomunikasi dengan orang tua melalui pertemuan rutin, rapat komite, atau parent teacher meeting. Tujuannya adalah mensosialisasikan apa itu kurikulum merdeka dan mengajak orang tua untuk berkolaborasi mendukung proses belajar anak di rumah. Jadi kesimpulannya adalah kunci keberhasilan kurikulum merdeka terletak pada peningkatan kompetensi guru, kreativitas dalam mengatasi keterbatasan fasilitas, dan dukungan penuh dari orang tua dan masyarakat. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.